Magelang hari ini. Selamat siang warga Magelang, senang sekali saya Agnes Middleton dapat menjumpai Anda kembali dalam Magelang hari ini. Informasi terbaru seputar Magelang akan segera saya sampaikan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Dan inilah berita yang pertama. Warga Magelang meski telah disurvei, sampai sekarang Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten belum menentukan kebutuhan hidup layak. Sebab rapat Dewan Pengupahan Daerah mengalami deadlock. Padahal KHL tersebut akan dijadikan dasar untuk mengusulkan UMK tahun depan kepada gubernur melalui bupati. Tim pengawas dan pemeriksa melakukan pemeriksaan program kerja anggaran di Akmil. Hasil pemeriksaan tersebut akan dijadikan bahan koreksi kelemahan-kelemahan yang ada. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari pengontrolan guna membantu memberikan solusi dalam penggunaan anggaran. Kesadaran para pemilik armada angkutan umum dan angkutan barang di kabupaten ternyata masih rendah. Sebab hanya dalam waktu 1,5 jam, operasi angkutan yang dilakukan di Subkominfo Jateng di Jalan Raya Magelang, Jogja, berhasil menjaring 24 kendaraan yang melanggar ketentuan. Kendaraan umum tersebut rata-rata melanggar izin trayek, dimensi kendaraan, teknis, serta SIM dan STNK terlambat. Warga Magelang, Ketua KPU Kabupaten meminta data kartu KTA partai politik yang valid sehingga saat diadakan verifikasi faktual tidak menimbulkan masalah. Nantinya KPU akan menggunakan metode random sampling untuk melakukan verifikasi faktual. 10% dari jumlah KTA akan diverifikasi. Namun, jika dari jumlah tersebut tidak ada yang memenuhi syarat, maka berkas akan dikembalikan agar diperbaiki. Warga Magelang, Wali Kota sudah menerbitkan izin prinsip untuk 30 taksi. Dengan mengantongi izin prinsip tersebut, Kepala di Subkominfo Kota mengatakan taksi tersebut sudah bisa beroperasi. Namun, taksi hanya boleh beroperasi di wilayah kota saja. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa Kota Magelang sudah memiliki taksi sendiri. Pembangunan stadion di wilayah Bumi Rejo Mungkid dan Pasuruan Mertoyudan sudah dimulai. Alat berat sudah digunakan untuk meratakan tanah dan merapikan pepohonan di kawasan yang akan dibangun stadion tipe B tersebut. Namun dimulainya pembangunan tersebut mengundang protes warga. Sebab masih ada masalah berkaitan pembangunan stadion yang belum diselesaikan Pemkab. Antara lain masih ada warga yang belum mendapat ganti rugi tanah. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Warga Magelang, Kemensos mengganti program BLT dengan program Keluarga Harapan 2012. Tujuannya untuk pengentasan kemiskinan dengan membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Kepala Bidang Asistensi dan Rehab di Snakertransos Kabupaten mengatakan, program ini akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Penerimaan bantuan akan didata oleh Kemensos berdasarkan pendapatan program perlindungan sosial. Hingga akhir bulan ini, data perkara masuk pengajuan akta cerai di kota mencapai lebih dari 200 perkara. Jumlah ini tergolong tinggi sebab merupakan jumlah terbanyak sejak 5 tahun terakhir. Adanya kenaikan setiap tahunnya disinyalir karena umumnya banyak pernikahan dini dan calon pasangan perempuan sudah hamil pranikah. Kita menuju ke informasi terakhir. Warga Magelang di Snakertransos Kota hingga saat ini masih kesulitan mencari lahan kosong di wilayah kota untuk pembangunan balai latihan kerja. BKL memang akan dibangun guna menunjang tingkat produktivitas pekerja agar semakin meningkat. Namun kendala berkaitan dengan lahan tersebut mengakibatkan pelatihan bagi warga masih berpindah-pindah, sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal. Warga Magelang, demikian rangkaian informasi seputar Magelang yang sudah saya sampaikan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Saya Agnes Middleton, sampai jumpa. Magelang hari ini.